Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat semua yang telah like, komen, dan subscribe channel ini. Kami doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada banyak cara untuk melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Namun, umat Islam harus berhati-hati dengan gaya hubungan suami istri yang dilarang dalam agama Islam. Tidak hanya terlihat kurang elok dan tidak nyaman, beberapa hubungan intim yang seperti ini juga dapat mengganggu kesehatan ketika dilakukan dalam jangka panjang. Dan di video kali ini, kita akan membahas beberapa gaya hubungan suami istri yang dilarang agama Islam. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, pada dasarnya, semua gaya berhubungan diperbolehkan, asalkan dilakukan dengan aman dan membuat nyaman masing-masing pasangan. Namun dalam sebuah jurnal yang berjudul Seks dalam Perspektif Islam, ternyata ada beberapa gaya tertentu yang dilarang agama. 1. Anal seks atau penetrasi melalui dubur. Berhubungan intim melalui lubang anus atau anal seks sangat dilarang dalam Islam. Hal ini karena anus menyimpan feses dan banyak bakteri. Lapisan anus cenderung lebih tipis dan kurang berpelumas ketimbang vagina. Hal ini menyebabkan anus lebih rentan robek, sehingga virus dan bakteri bisa masuk ke dalam aliran darah. Kalau sudah begini, maka risiko terkena penyakit menular seksual seperti HIV dan HPV menjadi lebih tinggi hingga 30 kali lipat. Dalam pandangan Islam, Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk berhubungan intim dengan pasangan lewat dubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Dilaknat orang yang menyetubuhi wanita di duburnya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai. 2. Bersetubuh sambil berdiri. Pada prinsipnya, berhubungan intim sambil berdiri tidaklah haram. Namun hukumnya menjadi makruh karena mungkin bisa membahayakan kesehatan pasangan dan diri sendiri. Seorang pakar fisioterapi di Corlebu Teaching Hospital menyebutkan bahwa bersetubuh atau berhubungan intim sambil berdiri maka berpotensi menyebabkan hipertensi dan stroke. Risiko ini terjadi karena jika melakukan hubungan seksual sambil berdiri, maka aliran darah akan berlawanan dengan gravitasi dan menimbulkan efek berdesir pada tekanan di jantung. Sehingga posisi bersetubuh seperti ini sangat tidak direkomendasikan. 3. Posisi woman on top. Gaya hubungan suami istri yang dilarang agama Islam selanjutnya yaitu posisi woman on top atau posisi istri di atas suami. Dalam dunia medis, posisi ini disebut sebagai posisi paling berbahaya bagi penis laki-laki karena bisa menyebabkan penis patah. Sebuah jurnal dari Advances in Urology menyebutkan bahwa kasus cedera akibat women on top mencapai 50% dari total 28 kasus. Dengan melihat potensi risiko yang terjadi, maka posisi woman on top ini tidak dianjurkan dalam Islam. Dan secara keagamaan, posisi ini dianggap menyimpang dari tatanan alami yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pria dan wanita. Lantas, apa saja hal-hal yang sebaiknya dihindari ketika berhubungan intim? Selain gaya atau posisi saat bersetubuh, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari ketika berhubungan intim dalam pandangan Islam. 1. Berhubungan intim tanpa penutup. Hubungan intim biasanya dilakukan di dalam ruangan, misalnya di kamar tidur. Meski di ruangan pribadi, maka suami istri tetap perlu menggunakan penutup ketika sedang melakukannya. Misalnya memakai selimut, karena jika telanjang bulat, maka dikhawatirkan ada makhluk Allah lain yang bisa melihat, seperti jin dan malaikat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan, dari Atabah bin Abdi As-Sulami bahwa apabila kalian mendatangi istrinya, berjima, maka hendaklah menggunakan penutup dan janganlah telanjang seperti 2 ekor himar. 2. Bersetubuh ketika istri sedang haid. Larangan ini bahkan tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222.
Selain itu, larangan seks saat sedang haid juga dilatar belakangi oleh banyak penelitian yang menyebutkan bahwa berhubungan intim saat haid cukup berisiko bagi kesehatan. Studi di jurnal Medica menyebutkan bahwa penetrasi vagina tanpa kondom saat menstruasi atau tak lama setelah menstruasi berpotensi terkena penyakit HIV atau penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, kaum wanita juga berisiko terkena infeksi klamidia. Jika tidak ditangani dengan tepat, infeksi ini bisa menyebabkan PID, pelvic inflammatory disease, dan berujung pada kemandulan. 3. Tidak melakukan pemanasan. Sebelum melakukan hubungan suami istri, ada baiknya baik suami atau istri melakukan pemanasan terlebih dahulu. Misalnya dengan bercumbu rayu dan bersikap romantis. Berhubungan intim pada dasarnya adalah olahraga fisik, sehingga perlu pemanasan agar otot-otot tubuh lebih rileks dan siap menerima penetrasi. Selain itu, Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim menganjurkan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Siapapun di antara kamu, janganlah menyamai istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tapi hendaklah ia dahului dengan perantaraan. Selanjutnya, ada yang bertanya, apakah perantaraan itu? Rasulullah SAW bersabda, yaitu ciuman dan ucapan-ucapan romantis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Sadisme dan masokisme. Sadisme dan masokisme merupakan perilaku saling memberikan dan menerima tindakan kekerasan atau rasa sakit sebagai bagian dari aktivitas seksual mereka. Misalnya memukul, menampar, menggunakan kata-kata kasar, hingga merendahkan dengan sengaja untuk melukai perasaan pasangannya demi mendapatkan sensasi kekuasaan atau kontrol. Lantas, apakah gaya hubungan suami istri yang berisi sadisme dan masokisme ini diperbolehkan dalam Islam? Sahabat beriman, praktik sadisme dan masokisme dalam hubungan suami istri adalah haram. Hal ini karena aktivitas seksual yang mengandung unsur kekerasan tersebut bertentangan dengan maqasid asy-syariah karena mengancam agama, akal, dan jiwa. Meskipun pada sisi lain, praktik ini dianggap mampu memberikan kepuasan seksual tertinggi dan menjaga keharmonisan rumah tangga, dari sudut pandang hukum Islam tetap tidak dapat diterima karena dampaknya yang merugikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.